Kami tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka total. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita, ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Artinya ada pengacara malah menyerang aja, padahal dia nggak tahu legal standing dia berdiri itu sebagai apa. Kedudukannya nggak jelas. Tidak jelas kedudukannya. Pansos. Padahal dulu dia ngejek-ngejek saya. Nah, kemudian buat pengacara yang awalnya gini nih, mau menyerang katanya yang membunuh itu ada anak pejabat. Begitu pejabatnya mendekat, kok diem? Malah ketika Peggy ditangkap, kok nyuruh Peggy dikeluarin? Begitu Farhad Abbas dan Krisnamurti muncul, malah menantang, buktikan kalau Saka Tatal bisa bebas. Nah, kemudian bagi lawyer-lawyer yang menyerang atau meremehkan, membuli Bu Titin, akan berhadapan buat kepada saya dan Bang Krisna semua. Siap. Kita pembela pengacaranya Saka Tatal. Siap. Jadi ibunya harus kita pokoknya beliau ini sudah bekerja semaksimal mungkin dengan tabah dan tegar. Kalaupun perlawanannya kalah, bukan berarti lemah gitu, karena keadilannya tertunda saja. Kita berkumpul hari ini dengan tim pembela Saka. Rencana besok kita mau ada kunjungan ke pengadilan, mengambil putusan ya, betul ya, mengambil putusan dan putusan kasasi, dan mungkin ke rumah sakit untuk apa? Minta data visum. Iya, minta data visum. Itu rencana kita besok. Gunung Jati dan rumah sakit Gunung Jati. Pengadilan mana? Pengadilan Negeri Cirebon. Jam berapa itu, Bang? Kasasinya belum kita ambil. Ya rencana pagi mungkin kita ke sana. Salinan putusannya. Iya, salinan putusan kita ambil. Berapa orang yang Berapa orang yang hadir semua lah. Hadir semua lah. Ya, kan ini tim kan udah pada kumpul semua. Sambil bisa Saka juga kita hadirkan juga. Ya, Saka mungkin kita hadirkan juga untuk ambil. Sambil kita membahas ya kan bukti-bukti novum kita yang untuk kita masukkan di dalam PK nanti. Selanjutnya dari yang mengambil putusan itu apa yang akan dilakukan? Melakukan PK. Mereka melakukan PK dengan diskusi dengan beberapa tim ahli. Terus apa novum kita akan untuk kita ajukan PK. Sudah menggila. Apalagi pada saat persidangan ada bantu gitu, malah menghancurkan, menyala-nyalakan Saka. Jadi Saka ini sudah jatuh. Hei, dia bawa istri. Dari Saka, Pak Farhad, dan Pak Krisnamurti saat ini sudah mengajukan permohonan untuk perlindungan saksi kepada Saka agar kesaksiannya Saka itu diberikan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, agar tidak ada ancaman dari segi UU ITE yang keterangan Saka terkait dia membantah tidak terlibat terkait dugaan tidak pidana pembunuhan ini, agar terjamin perlindungan hukum kesaksiannya itu. Kenapa? Untuk permohonan kita sudah sampaikan di LPSK tertanggal 8 Juni 2024. Sudah ada jawaban belum? Belum, sudah kita sampaikan. Sudah konfirmasi lagi? Sore, Bang. Kabar?
Alhamdulillah baik. Coba. Saya tadi dari Brebes, mampir ke Brebes, terus langsung. Pak Yasin dari mana? Sama dari tadi. Sore bang. Sorry, aku langsung ke abang. Halo Pak. Ada Irfan, bisa. 5 orang kalau nggak salah saksi. Irfan siapa? Irfan yang baru. Hei, aku Dia bawa istri. Sudah menggila. Apalagi pada saat persidangan fakta persidangan ada bantu gitu, malah menghancurkan, menyala-nyalakan Saka. Jadi Saka ini sudah jatuh. Ini adalah pelakunya, jadi kami akan membuktikan bahwa itu terbalik. Semuanya. Kami tetap akan melakukan upaya peninjauan kembali. Saya nggak mau menyalahin polisi sekarang ataupun apapun. Nanti kita cari keputusan terbaik, pasti ketahuan semuanya. Nah, kemudian rencana kami juga akan melaporkan saksi-saksi yang berbohong itu. Sepakat. Saksi yang berbohong kita laporkan, ya. Walaupun mereka mencabut, sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Karena merugikan daripada Saka total. Pasti. Nah, kedua, kemudian buat kalau tadi yang komplain bahwa polisi-polisi pensiun nongol, ada sebagian purnawirawan yang betul-betul mendukung agar kasus ini terang. Ada. Mereka adalah purnawirawan intelek. Ada juga purnawirawan yang nakut-nakutin kita ada. Kalau kita salah ngomong katanya kita mau dikenai undang-undang ITE. Ada, ya kan? Nah, kemudian buat pengacara-pengacara saya sarankan, kalian tampil di sini sebagai pembela, jangan sebagai pembelot. Artinya ada pengacara malah menyerang aja, padahal dia nggak tahu legal standing dia berdiri itu sebagai apa. kedudukannya nggak jelas. Tidak jelas kedudukannya. Pansos. Padahal dulu dia ngejek-ngejek saya. Nah, kemudian buat pengacara yang awalnya gini nih, mau menyerang katanya yang membunuh itu ada anak pejabat. Begitu pejabatnya mendekat, kok diem? Malah ketika Peggy ditangkap, kok nyuruh Peggy dikeluarin? Begitu Farhad Abbas dan Krisnamurti muncul, malah menantang, buktikan kalau Saka Tatal bisa bebas. Nah, kemudian bagi lawyer-lawyer yang menyerang atau meremehkan, membuli Bu Titin, akan berhadapan buat kepada saya dan Bang Krisna semua.